Pembunuhan spontan kerap terjadi seperti pembunuhan yang terjadi di Pringsewu, Lampung. Mabuk karena alkohol membuat pelaku dan korban agresif. Inilah serial tabir akhir tragis di Lapotuak, minuman alkohol pangkal segalanya. Pak, bangun Pak, tolongin guys. Cari ini ada darah, tanganku ke atas lagi rupanya di sini. Si pelaku utama inilah yang menusuk korban saudara Legiman di dadanya, terkena jantung sehingga meninggal. Sampai niki apa Mas? Mau gebung-gebung dasku. Lah ngopo nggak seneng nggak terima ta? Saya tantang lah dia 1 lawan 1. Saya balik badan, dia nonjok, itu saya langsung spontan refleks itu, ngambil pisau itu Pak. Pembunuhan yang terjadi spontan tanpa adanya percikan dari pihak lain kerap terjadi. Seperti pembunuhan yang terjadi di Pringsewu, Lampung ini. Menurut kriminolog Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Maliala, pembunuhan tersebut merupakan reaksi dari aksi korban Legiman. Terkait dengan kasus ini, saya lebih melihatnya sebagai berikut ya. Ada satu teori dalam dunia kriminologi di mana melihat satu interaksi antar orang itu tak ubahnya orang jual dan beli. Lu jual, gua beli, begitulah. Ada interaksi yang intens antara dua orang atau lebih pihak yang berkomunikasi, hal mana kemudian menjadikan respons dari seseorang merupakan satu reaksi dari aksi. Jadi kalau saya melotot kepada orang lain, maka orang lain akan bereaksi terhadap pelototan saya dengan cara melotot lebih kencang lagi. Dan kemudian berkembang menjadi perkelahian. Maka kelihatannya pada konteks kasus ini, sebetulnya bukan hanya si pelaku yang salah, tapi juga sebetulnya disumbang oleh korban melalui perilakunya, yang lalu kemudian menyebabkan si pelaku melakukan aksinya yang merugikan korban. Jika sedari awal korban tak menantang pelaku, penusukan bisa jadi tak terjadi. Tersangka Doni diduga terpancing amarah karena ucapan Legiman sehingga memunculkan konflik. Jadi kalau misalnya korban tidak bereaksi ya secara sama dengan si pelaku, misalnya ketika pelaku menegur lalu kemudian korban pergi ya, atau mendiamkan, maka tidak akan terjadi itu kekerasan terhadap korban. Tapi ketika korban membalas dengan cara menegur, maka lalu kemudian terjadilah kita sebagai heightened situation, situasi yang makin keras, makin panas. Apalagi pelaku sedang mabuk. Alkohol membuat tindakan pelaku agresif dan mudah marah. Senjata tajam jadi penyelesaian masalah. Dan kehadiran alkohol, ya, kehadiran pihak ketiga, dengan kata lain adanya penonton yang menyaksikan, adanya senjata, makin membuat konflik itu makin meruncing. Adanya alkohol menjadikan orang lebih cepat marah. Yang memberikan semangat ini juga menjadikan aksi reaksi itu menjadi makin intens dan panas. Dan juga kehadiran senjata. Profesor Adrianus Maliala mengatakan, alkohol bisa menghancurkan peminumnya. Alkohol itu sebetulnya berfungsi sebagai analoginya minyak rem. Dengan adanya alkohol, maka seolah-olah minyak remnya menjadi berkurang. Dengan kata lain, kepakeman suatu rem dalam rangka menghentikan kendaraan menjadi berkurang. Jadi makin banyak kita mengkonsumsi alkohol, maka makin kita mudah bablas, makin mudah kita mengambil keputusan yang cepat dan bahkan fatal, termasuk diantaranya adalah tindakan kekerasan. Korban dan pelaku tak saling mengenal, namun karena ada aksi penyulut menimbulkan keterhubungan antar keduanya. Ya, bahwa itu sebuah spontan, tidak terencana,
Dan kalaupun kemudian lalu terjadi satu tindakan kekerasan, kemungkinan besar akan berakhir dengan penyesalan. Sehingga sebetulnya konteks di mana kedua belah pihak itu bertemu dan saling marah itu sebetulnya hanya cara saja, hanya momentum saja agar kemudian konflik itu terbuka, pecah dan berakhir menjadi konflik yang penuh dengan kekerasan. Nah, untuk itu maka kepolisian perlu bertanya kepada ya secara 360 derajat ya, kepada atasan, bawahan, teman samping, kiri kanan, saudara gitu ya, untuk mengetahui konteks hubungan antara keduanya, apakah memang baik-baik saja atau memang tidak ada hubungan saling mengenal sama sekali, atau sebetulnya sudah ada saling mengenal bahkan dendam di antara salah satu pihak, sehingga ya tinggal cari momentum saja. Oleh karena itu, minuman alkohol harus dihindari dan tak boleh diperjualbelikan secara bebas. Konsumsi minuman beralkohol bisa membawa pengaruh yang sangat merugikan.